Seperti wabah ini juga sama sebenarnya. Banyak orang yang anteng-anteng saja ya hidupnya, nggak parno-parno luar biasa ya, ketakutan, paranoid ya, was-was, cemas dan seterusnya. Waspada perlu, tapi bukan dalam bentuk kekhawatiran yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan, bukan itu ya. Karena itu bukan karakter orang yang beriman. Banyak orang yang hidupnya biasa-biasa aja dengan adanya wabah ini ya. Ada juga yang ketakutan luar biasa seterusnya. Ya pertanyaannya kok bisa yang di sana biasa-biasa saja gitu kan. Yang perlu kita ketahui bahwa biasanya atau umumnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang kedekatan dan keterikatan mereka dengan alam itu sangat sangat tinggi atau sangat kuat. Ketika keterikatan mereka dengan alam itu sangat kuat, maka otomatis ya alam itu mensuplai ya kebutuhan mereka. Ya contoh misalkan kita bicara tentang orang-orang yang bangun subuh, kemudian mereka berzikir, yang membaca Quran, seterusnya. Ya. Dengan orang yang tidur waktu subuh, itu beda nasib kalau bahasa saya. Ya, jadi Bapak sekalian, keharmonisasian dengan alam inilah sebenarnya yang Islam sudah mengajarkan ya dalam bentuk syariat-syariat. Ya, jadi kalau sekarang saya ditanya apa tips-tipsnya menjaga diri kita dari segala atau mungkin dari keadaan wabah seperti ini, maka jawaban saya kembalilah pada Islam. Ya, kembalilah pada agama Allah, kembalilah pada sunnah Nabi SAW, ikutin ya. Sholatnya Nabi kayak apa, wudunya Nabi kayak apa, kapan bangunnya Nabi, kapan makannya Nabi, kapan tidurnya Nabi, ya, kapan Nabi berinteraksi seterusnya, itu diikutin semua. Ya. Jadi kalau itu kita kerjakan, manzilah sakinahnya kita akan dapatkan, ya, sakinah, ketenangan. Ya, karena sekarang kan banyak orang nggak tenang gitu kan. Indonesia baru-baru ini ada kecelakaan pesawat ya beberapa hari yang lalu ya, semoga Allah ampuni mereka yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Ya sebenarnya pelajaran besar buat kita semua ya yang hidup ini, bahwa yang namanya kematian ya mau ada wabah mau enggak tetap aja mati aja kalau sudah waktunya kan gitu. Itu juga sama, jadi pemahaman seperti inilah yang tadi saya katakan. Jadi kalau ditanya bagaimana konsepnya, bagaimana konteksnya, atau bagaimana menjaga kesehatan itu, ya kembalilah pada syariat Islam, ya, kembalilah pada aturan-aturan dalam agama ini. Setiap aturan-aturan itu yang dilanggar pasti akan muncul masalah. Apa contohnya? Tidur saja misalkan, kalau kita bicara tidur, Rasulullah SAW mengajarkan tidur kepada kita dengan pola-pola tidur tertentu ya. Contoh, Nabi tidak tidur habis subuh, Nabi tidak tidur habis asar, Nabi tidak tidur habis maghrib menjelang isya ya. Ada waktu-waktu tidurnya Nabi. Kalau waktu tidur Nabi saja tidak dipatuhin ya, bagaimana kita mau mematuhi yang lain ya. Ada keberkahan di sana yang Allah berikan ya, ada kebaikan di sana yang Allah berikan ya. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan dalam rangka menguatkan imunitas ya. Kalau saya sih nggak usah terlalu heboh dengan wabah inilah gitu kan. Kita waspada perlu, kita ikhtiar perlu, tapi biasa aja lah gitu loh. Nggak usah terlalu panik-panikan, nggak usah terlalu ya tadi ya parno-parnohan gitu kan. Ya protokol-protokol yang memang harus dikerjakan silakan kerjakan sesuai dengan protokol syariat juga ya, dan atau mungkin aturan yang ada, tapi jangan juga ketakutan gitu kan. Jadi cerita tentang sahabat saya tadi yang imam masjidnya itu saturasinya oksigen, gara-gara itu doang, padahal di swab belum ya, di rapid belum, tuh masjidnya bubar ya. Nggak ada yang berani datang ke masjid. Ini saya bilang, di mana kita meletakkan iman kita, Bapak sekalian? Ya, di mana kita meletakkan iman kita selama ini? Ya, katanya sudah belajar tentang takdir, katanya tentang belajar ini, belajar itu segala macam, tapi lupa ketika ada sesuatu yang sifatnya itu perlu disikapi dengan bijak gitu kan. Ya, nggak usah juga gitu-gitu amat ya, seperti itu. Gitu ya, mungkin penjelasan saya karena sudah jam 7 ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terakhir mungkin yang saya tadi mau saya sampaikan itu adalah
coba rutinkan berbekam, ya setiap bulan 1 kali. Abu Hurairah waktu mendapatkan pesan dari Nabi SAW tentang puasa Ayyamul Bid, ya, puasa 13, 14, 15, itu Abu Hurairah tidak pernah meninggalkannya selepas itu, ya. Nah, termasuk juga berbekam ini, ya, berbekam ini salah satu sunnah Nabi SAW yang bisa Anda kerjakan, ya.